الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال man ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani faqad aba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Alhamdulillah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat P3I Pondok Cabe ya, Pak Hansa dan rekan-rekan yang lain, panitia, teman-teman, adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di bulan Ramadan ini sudah bulan mulia, Allah pasti muliakan kita. Di dalam hadis disebutkan kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Jadi semua umat Nabi masuk surga. Ila man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Maka salah seorang sahabat kila wa ya Rasulullah, heran gitu, ada yang enggak mau masuk surga. Kita kalau tanya sama orang yang non muslim, orang yang luar non-Islam luar Islam mau masuk surga pasti mau dia. Tapi di dalam hadis ini disebutkan semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Maka sahabat heran, kok mana ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ditanya, wahai Rasul, siapa yang enggan, yang tidak mau masuk surga? Qala, maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada Nabi, maka dia akan masuk surga. Taat kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka akan bersama Nabi di dalam surga. Kemudian hadir rahimakumullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat, tidak ikut Nabi, maka dialah yang enggan masuk surga. Ternyata yang nggak mau taat ini yang nggak mau masuk surga. Nabi SAW tidak mengatakan wa man asani dakhalan nar. Harusnya kan barang siapa yang taat kepada Nabi masuk surga, barang siapa yang ingkar, yang tidak taat pada Nabi masuk neraka kan? Nah, tapi konteks hadis Nabi nggak begitu. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW sangat cinta, sangat sayang kepada umatnya, sehingga nggak mau sebut neraka. Maka beliau sampaikan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada Nabi maka dia masuk surga. Kemudian wa man asani faqad aba, barang siapa yang tidak taat kepada Nabi maka dialah yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Jadi nggak disebut wa man asani dakhalan nar. Nah, ini bukti cinta kasih sayang Nabi kepada kita semua. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini momentum silaturahim ini cocok sekali di bulan Ramadan. Kita kumpul, kita bermuzakarah, kita sharing, saling mengingatkan bagaimana diri kita ini di Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pemuda-pemudi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang paling baik akhlaknya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus punya akhlak yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia paling banyak memberikan kemanfaatan untuk setiap manusia. Maka di bulan Ramadan ini kita harus saling memberi, saling menolong satu sama lain. Di dalam hadis disebutkan, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Wa man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aibnya saudara muslim, maka Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Nah, maka kita sebagai seorang muslim saat ini apalagi di bulan Ramadan, maka harus punya kita ada perasaan baik terus, husnudzon. Karena Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka seorang hamba. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama-sama duduk di sini supaya Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, di langit-langit terdapat menara yang terbuat dari cahaya. Di dalamnya ada orang-orang yang berpakaian dari cahaya. Di atas mimbar-mimbar bercahaya. Maka bertanya para sahabat, siapa itu ya Rasulullah?
Maka Nabi SAW menjawab, mereka bukan para nabi dan syuhada, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkumpul, saling bersilaturahim, duduk sama-sama dari berbagai macam suku, dari mana-mana, kumpul semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama silaturahim, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat, mendapatkan duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah sekarang udah mau menuju 10 hari terakhir ya. Nah, ini babak final nih. Kalau dalam pertandingan sepak bola itu, nah ini babak final yang ditunggu-tunggu. Justru malah harus tambah semangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ada keistiqomahan dalam diri kita untuk meningkat amalan. Amalannya apa? Baca Qur'annya. Nah, paling tren di Ramadan ini. Ini kira-kira di sini sudah ada belum nih yang khatam nih? Nah, target kita kan khatam, 1 kali khatam kan? Minimal tuh hak Al-Qur'an dikhatami 2 kali. Itu minimal 2 kali dalam setahun. Itu sudah paling minimal. Maka di bulan Ramadan 1 kali, 1 kalinya di bulan-bulan lain. Nah, maka kalau mau 1 bulan khatam itu ya 1 hari 1 juz. Di dalam hadis disebutkan, laisa ibadati ummati tilawatul Qur'an. Bukanlah dari umatku orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita dalam sehari nggak baca Quran kan? Walaupun cuma 1 ayat, 1 lembar, setengah lembar, kita baca harus. Ya target kita 1 juz. Kalau 1 juz berarti 30 hari 30 juz khatam Quran. Siapa yang sekarang sudah hari keberapa nih berarti? 20 ya? 21 kan? Ini malam ke-20 ya? Malam ke-21 ya? Berarti 20 hari. Ada yang sudah 20 juz nih? Coba. 20 juz? Ada ya? Masya Allah. Banyak semuanya ya 20 juz kan? Malu-malu kali ngangkat tangan kan? Jadi harus khatam Quran. Jadi kejar. Kalau belum sampai 20 juz harus kejar nih sekarang. Berarti kalau 1 juz itu 10 lembar. 1 kali sholat 2 lembar sebelum atau sesudah, biar mudah. Kalau kita sudah malam hari nggak kejar ya memang agak berat juga langsung 10 lembar kejar. Tapi kalau dari pagi kita bertahap, kita nyicil gitu, nah insya Allah bisa. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku yaitu orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Jadi teman-teman sudah tahu Al-Quran walaupun sedikit ilmunya, makhrajul hurufnya, tahsinnya, tajwidnya, nah itu harus ajarin. Kalau teman-teman punya adik, ajarin tuh adiknya. Punya teman lagi, ajarin, nggak usah malu-malu. Kita punya ilmu satu harus disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun 1 ayat. Jadi kita menyampaikan karena sebaik-baik kalian orang yang belajar kemudian ngajarin. Insya Allah ya, sama-sama kita sudah belajar, kita sampaikan kepada saudara kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada saudara muslim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu. Jadi kira-kira di sini ada yang qori ya gitu. Kalau ada yang qori, baca Quran dengan suara yang merdu, dengan makhrajul hurufnya, dengan tajwidnya. Nah, maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini target kita terpenuhi nih, terutama baca Quran. Jadi pertama itu amalan nih yang kita harus kencing ini Quran, baca Quran. Yang tadinya nggak baca cuma 1 juz sehari, nah kalau bisa di bulan Ramadan ini 1 juz. Nah, setengah juz 1 juz lah. Ya, insya Allah ya, sama-sama belajar. Nah, kami juga belajar nih. Kita sama-sama belajar untuk menghatamkan Quran 1 kali minimal di bulan Ramadan ini. Kemudian hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala memberimu nikmat yang begitu besar. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa asba'ana. Dialah Allah taala memberikan rasa kenyang kepada perut kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan perut kita semua. Siapa yang ngasih kenyang? Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik ini puasanya full ya. Full kan insyaallah ya. Nah,
full nih, Allah yang kasih kenyang sampai sekarang nggak lapar-lapar kan? Allah yang kenyangkan. Nanti dikit lagi kita berbuka. Karena Allah memberikan rasa kenyang pada perut kita semua. Wa an'ama alaina wa afdal. Dan dialah Allah Ta'ala memberimu nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Nah, ini saya ajarkan di doa nih. Doa ini sanadnya langsung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Simpel doanya nih. Ini luar biasa nih doa. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Yuk sama-sama. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Mudah ya? Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Jadi apapun yang Allah kasih pada kita, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Walaupun baik buruk, nah kita ucapkan itu. Banyak kurang, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Doa ini saya dapat dari seorang Said. Beliau asli Pakistan, tapi tinggal di Australia. Beberapa tahun lalu waktu kami masih kuliah di sekitar UI sama Gunadarma, nah, kita dapat doa ini nih dari seorang Said ini. Said ini zuriya Nabi. Jadi kalau di luar itu lebih dikenal Said, bukan Habib. Ada juga Habib juga, ada Syarif juga. Nah, ini seorang zuriya. Dia sampaikan doa ini. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Beliau waktu itu punya penyakit, punya sakit yang parah dia. Masuk UGD berbulan-bulan, tulang rusuknya patah. Ini beliau sendiri yang cerita. Nah, dia selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Suster datang, dokter datang, itu dokter suster non muslim kan, setiap hari memeriksa dia, tanya kabar dia selalu ucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Bahkan medis, dokter itu sudah memvonis dirinya nggak bisa sembuh. Jadi dokter, ahli medis memvonis dirinya nggak bisa sembuh, tapi dirinya selalu husnudzon, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu, bahkan dizikirkan. Maka ajaib, pada suatu saat beliau sabar, dia ucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal secara istiqomah dan husnudzon. Maka suatu ketika, maka ada keajaiban yang sangat luar biasa. Ini takdir qadarullah, takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kalau bangun tidur itu kayak tulangnya kan kretek gitu kan, kita sering itu balikkan kanan kiri. Nah, beliau itu ketika bangun langsung bunyinya tulangnya itu kayak rapat kembali gitu, kretek, seolah-olah tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kekuatan dia untuk sembuh dan tulangnya itu rapat kembali. Maksudnya untuk kembali, benar gitu. Maka suster kaget lihatnya. Langsung lapor ke dokter, sampaikan, dokter pasien ini sembuh total. Maka dokter datang, singkat cerita, dokter sampaikan, wah ini kamu kekasih Tuhanmu. Kamu ini kekasih Tuhanmu. Karena ahli medis, semua dokter sudah memvonis dirinya nggak bakal bisa sembuh. Karena tulang rusuknya sudah sangat parah patah. Beliau seorang tentara kan, waktu latihan jatuh, akhirnya sakit dia. Tapi dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dia husnudzon, dia ucapkan Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Jadi siapapun yang datang ke dia, dokter, suster, orang yang jenguk, dia selalu bersyukur. Coba dikasih penyakitnya dia bersyukur. Nah, ini memiliki sifat takwa. Kalau orang beriman, ada di dalam album hadis disebutkan sungguh ajaib kadang orang mukmin. Sehingga dua kondisi yang menimpa dirinya itu memiliki kebaikan, dampak yang positif bagi diri seorang mukmin. Pertama, ketika Allah berikan keuntungan, Allah berikan keberhasilan, kesuksesan, maka kita sebagai seorang beriman, kita di mana? Bersyukur. La in zakartum la azidannakum. Kalian syukur, maka Allah tambah nikmat kepada kalian. Jadi kalau kita syukur nih, adik-adik kita ucapkan alhamdulillah bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bersyukur itu buat siapa? Buat diri kita. Apa buktinya? La in zakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, maka Allah tambah nikmat kepada kalian. Jadi kita bersyukur itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur buat diri kita. Wala in kafartum, kalau kita nggak syukur, kita kufur nikmat, inna adabi lasyadid. Sungguhnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Nah, jadi kita maksudnya kufur tuh nggak bersyukur itu jangan sombong. Di dalam Quran disebutkan wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu sombong di muka bumi ini. Nah, karena kalau kita sudah sombong, kita kufur nikmat, tidak bersyukur,
Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kemudian ketika Allah berikan ketidakberhasilan, ketidaksuksesan, diberikan musibah, penyakit, ya kan, sebagai seorang mukmin dalam hadisnya disebutkan kita harus bersabar. Nah, kalau dikasih keuntungan kita bersyukur, keberhasilan kita syukur, kalau dikasih musibah yang nggak enak-enak kita bersabar. Dan dua kondisi ini baik bagi diri seorang muslim, bagi diri seorang mukmin ini baik keduanya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, seorang menteri yang dekat dengan presiden aja, kita dekat dengan presiden, kita punya link relasi presiden, kita menteri segala macam. Oh, kita bangga sekali kan? Oh, kita senang. Nah, ini orang sabar ini bersama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua presiden di seluruh dunia. Bahkan Allah telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, jadi semuanya itu segala isinya. Kurang lebih ada 18.000 jenis makhluk. Jadi di dunia ini, teman-teman semua nih sahabat yang ketiga ini, itu ada 18.000 jenis makhluk. Allah ciptakan itu semua. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah ciptakan itu semua hanya dalam 6 masa. Hanya dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabatku, teman-teman, nah, kita di bulan Ramadan ini kita harus ada peningkatan dalam amalan, baca Quran kita, sholat kita. Nah, maka seorang said tadi itu udah memiliki sifatnya bukan iman lagi, orang takwa. Kalau tadi kan dikasih untung dia syukur, dikasih musibah dia sabar. Nah kalau ini tadi seorang said ini untung rugi dia bersyukur. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ini seorang said tadi. Nah, tapi ada lagi seseorang, ini cerita nyata juga. Bukan hanya untuk itu saja penyakit, dia kasih penyakit bisa sembuh, bukan itu saja. Misalkan seorang mahasiswa, dia nilainya IPK-nya misalkan nih belum cum laude gitu, belum 3,5 ke atas. Nah, maka dia ucapkan selalu bersyukur, alhamdulillahilladzi ala kulli hal, tapi disertai dengan ikhtiar, dia belajar, dia doa buat amalan kan. Nah, dia yakin hatinya bahwa nanti suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan lagi prestasinya. Nah, itu betul terjadi. Kami waktu kuliah dengan teman-teman satu kontrakan, nah, kita di UI Gunadarma itu wilayah Margonda, nah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai IPK kami waktu itu 4,0, jadi A semua. Nah, jadi sama-sama kita terus berikhtiar, kita ucapkan doa itu betul Allah ganti yang lebih baik. Terus misalkan teman-teman hilang handphone, nah, atau hilang motor, ucapkan itu alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Nah, jangan kesel dalam hati. Kita belajar ucapan itu, bersyukur pada Allah Taala. Apa yang Allah kasih pastinya ada sebuah hikmahnya, ada keberkahannya. Dan kita yakini betul nanti Allah ganti. Betul. Waktu kami kuliah, laptop kami hilang, nggak ada. Akhirnya kita bersyukur, kita ucapkan doa itu alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Ditambah lagi amalan-amalan kebaikan, kita saling mengajak kepada kebaikan, maka Allah ganti yang lebih baik lagi. Allah kasih sebuah apa? Bukan hanya laptop lagi, sebuah perusahaan IT. Allah kasih itu. Bukan hanya laptop komputer, tapi Allah kasih punya perusahaan IT komputer. Nah, maka hadirin rahimakumullah, itu doa luar biasa. Karena doa ini sangatnya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita. Makanya teman-teman adik-adik kita belajar insya Allah ya. Nah, jadi apapun yang Allah kasih, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Gampang kan? Simpel doanya. Alhamdulillahilladzi, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala atas kulli hal, segala sesuatu. Nah, kemudian lagi ada doa yang diajarkan oleh ulama kita, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Nah, ini kita doanya juga nih. Jangan lupa kita selepas sholat minimal satu hari 27 kali. 27 sampai 30 kali dalam sehari. Bagus setiap selesai sholat kita doanya apa? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita yang muslim dan muslimah di seluruh dunia. Nah, ini kata ulama,
Faedahnya, ini fadilahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau nggak kita duduk sini doanya makbul? Ayo, mau nggak? Kita silaturahim begini aja. Allah kirim 70.000 malaikat. Kalau kita silaturahim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah kirim 70.000 malaikat, baik orang yang didatangi maupun yang mendatangi. Nah, kalau kita kasar nih, ya teman-teman, sahabat Depok, sahabat Pondok Cabe, nah, kalau kita kasar, kita bisa melihat malaikat, banyak malaikat di mana-mana nih. Karena kita silaturahim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau malaikat ini Allah hadirkan sampai 70.000, itu kan malaikat maksum, nggak ada dosa. Berarti doanya apa? Nah, doanya makbul. Nah, itu malaikat kan, bukan kita. Kita kan bukan malaikat ya, manusia, tempat salah dan dosa. Nah, tapi kalau kita baca doa, Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ayo sama-sama. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Simpel doanya, tapi fadilahnya luar biasa. Kalau kita istiqomah, Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat setiap hari 27 kali aja. 27-30 kali aja kita sehari, maka nanti Allah jadikan diri kita sebagai hamba yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sebelum kita berbuka nanti kita baca di doa ini supaya doa-doa kita makbul. Jadi hajat-hajat kita semua, hajat kita minta, kita dalam hati doa supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita nih pemuda-pemudi yang sukses dunia dan akhirat. Tapi kita nggak ada yang tahu. Ya, paham saya. Kita nggak tahu nih 10 tahun, 20 tahun ke depan, siapa tahu kan? Pemuda-pemudi di sini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi ulama besar, ada yang umaro. Nah, kita ada yang nggak tahu nasib orang. Siapa tahu adik-adik di sini 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, asbab daripada pertemuan ini, Allah ridho dengan pertemuan ini, nanti Allah jadikan orang-orang yang sukses. Sukses dunia dan akhirat. Termasuk saya juga doain kan, termasuk juga sama-sama kita ke depan ini, karena yang nanti akan memimpin bangsa ya adik-adik semua lah, anak-anak muda saat ini. Sekarang kita lihat anak-anak muda sekarang ini kan lebih banyak di dalam ketaatan atau enggak. Maka kalau kita sama-sama saling mengingatkan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, jadi saling nasihat-menasihati, saling mengajak kepada kebaikan dan saling mengajak nasihat-menasihati untuk kesabaran. Jadi kalau kita sudah saling mengajak, selanjutnya Allah perintahkan bersabar. Ini lagi-lagi sabar. Jadi kunci sukses itu ada dalam kesabaran. Kita kuliah di AP3I atau dimanapun kampus, sekolah. Nah, kalau kita nggak sabar mengikuti aturan sekolah, waduh, bisa di DO, kita bisa dikeluarin. Kita kerja di suatu company, perusahaan, kalau nggak sabar, wah bisa dikeluarin daripada perusahaan tersebut. Jadi kunci daripada kesuksesan itu adalah sabar. Ketika Allah perintah, maka selanjutnya ada perintah bersabar. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Bahkan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dirubah kondisi kehidupan kita ini lebih baik lagi, maka kita perbaiki sholat kita. Ya, adik-adik ya. Jadi kalau mau lebih baik lagi, rezekinya apapun itu kita perbaiki sholat kita. Ada satu orang sahabat datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengeluh kehidupannya. Ada hutang segala macam lah, bahkan ada yang belum punya anak, terus pendapatannya kurang terus. Maka Rasulullah nggak nyuruh kerja, nggak nyuruh usaha yang lebih giat lagi, enggak. Tapi Rasulullah menyampaikan ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan suruhlah keluargamu, umatmu untuk melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Maksudnya kita nanti pulang ke rumah, kalau kita punya istri, punya anak, ada suami, kita sampaikan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut ya, dengan mahabbah. Ya insya Allah ya. Nah, jadi sama-sama teman-teman harus punya sifat kasih sayang, mahabbah. Man lam yarhamin nasa la yarhamuhullah. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak sayang pada manusia, maka Allah tidak sayang padanya. Jadi kita harus saling menyayangi ya, saling menyayangi satu sama lain, saling mengasihi, saling mengingatkan, jadi saling berprasangka baik. Nah ini penting nih, kita saling berprasangka baik, tidak ada lagi suudon. Dalam Islam itu ada husnudon, prasangka baik, dan ada ragu-ragu, kehati-hatian, tapi nggak ada lagi suudon itu. Ya insya Allah ya. Jadi kita jumpa sama siapapun, berteman sama siapapun harus prasangka baik, karena Allah tergantung prasangka seorang
hamba. Jadi berkasih sayang. Nah, jadi memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi insya Allah lihat semua ya. Yang laki-laki memperbaiki sholatnya, caranya Rasulullah apa coba? Yaitu istilahnya WTC, WTC. Nah, apa? Ada yang tahu gak WTC? Kalau ada yang tahu dikasih hadiah nih, ada rewardnya nih. Ayo, WTC, ada yang tahu gak? WTC, istilah. Azan ada? Azan? Oh, Masya Allah. Azan pansan? 2 menit lagi. 3 Berapa? menit lagi kalau di itu. Berapa? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya udah, kita singkatkan ya. Jadi WTC itu waktu, tepat waktu. T-nya tempatnya di mana azan dikumandangkan. C-nya caranya berjamaah. Nah, ini khusus laki-laki. Kalau perempuan, wanita bisa di rumah. Jadi sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Ya insya Allah ya. Karena sudah waktu azan, mau waktu azan kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wal mu'minat, astaghfirullahaladzim wal mu'minat, astaghfirullahaladzim. Al-Khaliq ya Allah, Al-Qudus ya Allah, As-Salamu ya Allah, Al-Muhaimin ya Allah, Al-Aziz ya Allah, Al-Jabbar ya Allah, Al-Khaliq ya Allah, Al-Ghafur ya Allah, Al-Rahim ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan hidayah kepada umat seluruh alam. Ya Allah, berikan hidayah di kampus ini, sekitar kampung sini dan di seluruh alam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kemauan yang keras untuk belajar, bekerja untuk agama-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar kami dapat melawan semua kemalasan, kebodohan, kemaksiatan yang ada dalam diri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa ayahanda dan ibunda kami yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang masih hidup berikanlah kesehatan ya Allah, istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Yang masih sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kuburnya, berikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa suami dan istri-istri kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pemuda-pemudi yang duduk di sini, anak-anak muda di sini 10 tahun 20 tahun ke depan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, berkahilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.